Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 39. Jarak antara kedua sisi secara bertahap menyempit, dan pemandangan melalui pemandangan menjadi semakin jelas. Pihak lain mengenakan pakaian kamuflase abu-abu. Di musim seperti itu, hanya dengan berbaring di tanah saja sudah bisa menyatu dengan bumi sehingga menyulitkan orang untuk menemukannya. Karena tudungnya menghalangi wajah target, mustahil untuk melihat seperti apa targetnya. Namun, Ang Li memperhatikan senjata di tangan sasarannya, senapan otomatis tipe 81. Panggilan. Lian diam-diam menghela nafas lega. Orang yang muncul di hadapannya bukanlah Dewa Kematian, melainkan Ka. Tua. Jika kompetisi sniper belum usai, Ang Li hanya perlu menarik pelatuknya kali ini untuk mengakhiri segalanya dan meraih juara pertama kompetisi sniper. Retakan. Tanpa peringatan, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan di saat yang sama Old Ka jatuh ke tanah. Kegugupan Ang Li terangsang oleh tembakan tersebut, terlihat dari reaksi menyakitkan Old Ka setelah terjatuh ke tanah akibat terkena peluru. Tidak mungkin cangkang kosong dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu pada manusia, terutama pada jarak jauh. Setelah Old Ka jatuh ke tanah, dia berguling 2 kali di tempat dan mencoba yang terbaik untuk mencari perlindungan. Dia menutupi pangkal pahanya dengan tangan kanannya dan darah mengalir keluar dari sela-sela jari-jarinya. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu adalah peluru tajam. Malaikat maut. Kelopak mata Lian sedikit cekung, matanya cerah dan matanya mengamati dengan cepat dalam kegelapan. Brengsek, di mana kamu bersembunyi? Dipengaruhi oleh penglihatannya, Lian tidak dapat menemukan Dewa Kematian dalam kegelapan. Dewa Kematian bisa saja membunuh Ka Tua dengan satu tembakan, tapi hanya melukainya. Ini adalah gaya permainan yang paling umum dalam peperangan penembak jitu. Keahlian menembak akan menarik perhatian orang lain, dan Ka Tua yang terluka akan menjadi umpan kematian. Ketika seseorang mencoba menyelamatkan Ka Tua, mereka akan diserang oleh Dewa Kematian. Bajingan sialan. Lian mengutuk dalam hatinya, membagi kembali area yang dia lihat, dan memeriksanya satu persatu, berharap menemukan lokasi Dewa Kematian. Ada lubang di kaki kanannya, tapi Old Ka tidak mengeluarkan suara, terlihat sangat tangguh. Sebagai komandan kompi pengintai, dia tahu betul pikiran Dewa Kematian, jadi dia mengertakkan gigi dan tidak ingin menjadi umpan Dewa Kematian. Sutra. Old Ka melepas sehelai kain dari pakaian kamuflasenya, membalut sebentar kaki kanannya yang terluka, lalu mulai mencarinya seperti Ang Li. Tidak ada gerakan dalam kegelapan, dan kematian sepertinya tiba-tiba menghilang. Namun, baik Lian maupun Lao Ka tahu betul bahwa Dewa Kematian masih ada, bersembunyi di sudut tak kasat mata menunggu mangsanya mengambil umpan. Hua hua hua. Suara lari cepat terdengar. Seorang prajurit unggul muncul dengan senapan sniper tipe 85 di tangannya. Dia terlihat sangat berhati-hati. Dia selalu mencari perlindungan saat berlari, tapi mengabaikan suara yang dia keluarkan saat berlari. Kebisingan itu telah mengekspos dirinya. Prajurit atasan menemukan Old Ka dan segera berjongkok dan bersembunyi di balik pohon. Setelah memastikan identitas Old Ka, dia mencoba mendekat. Sial, kenapa datangnya begitu cepat? Lian cemas. Jangan pergi ke sana. Jangan kemari. Teriak Old Ka dengan tangannya, memberi isyarat agar prajurit superior itu bersembunyi. Kematian belum terjadi, artinya dia tidak memiliki sudut tembak yang bagus, dan dia masih menunggu. Prajurit superior itu melihat ke depan dan ke belakang, mungkin merasa tidak ada bahaya, jadi dia bangkit dari tanah, membungkukkan badannya dan bergegas menuju Old Ka. Brengsek, di mana pria itu tiba-tiba? Lian menjadi semakin cemas, mencari-cari dalam kegelapan. Kembali, cepat kembali. Teriak Old Ka sambil melambaikan tangannya kuat-kuat. Prajurit unggul itu akhirnya merasakan sedikit bahaya. Langkahnya terhenti sebentar dan matanya tertuju pada pohon besar di sebelah kiri. Pohon besar itu menghadap Lian. Selama prajurit unggul bersembunyi di balik pohon, pada dasarnya dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan terkena kematian. Sayangnya, prajurit superior tidak tahu di mana kematian berada. Ketika dia mencoba bergegas menuju pohon besar, terdengar suara tembakan. Engah. Peluru menembus kepala prajurit superior, menunjukkan keakuratan keahlian menembak maut. Menemukannya. Pada saat suara tembakan terdengar, Lian akhirnya menentukan lokasi Dewa Kematian. Pria itu bersembunyi lebih dari 200 meter dari Lian, menggunakan kerikil untuk menutupi tubuhnya dan menyamarkan tubuhnya dengan rumput layu. Keterampilan kamuflasenya sangat bagus bahkan di siang hari, dengan penglihatan yang baik, dia hanya akan mengira itu adalah tumpukan rumput mati yang tumbuh secara alami. Jika dia tidak menembakkan pistolnya sekarang dan pelurunya melesat ketika keluar dari ruangan, Lian tidak akan bisa menemukannya. Satu nyawa hanya menukar posisi musuh. Lian diam-diam mengepalkan tinjunya, merasakan kemarahan yang jarang terjadi di hatinya. Dewa Kematian tidak menyerang Lian, jelas dia tidak menyadari keberadaan Lian. Jika saat ini senjata Ang Li berisi peluru tajam dan bukan peluru kosong, maka dia akan lebih unggul dan cukup percaya diri untuk membunuh Dewa Kematian. Sayangnya, tidak ada jika. Apa yang harus dilakukan?
Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi krisis ini? Lian bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Jika dia bergegas keluar seperti prajurit superior, dia akan ditemukan oleh kematian dan menjadi penembak jitu kedua yang dibunuh. Old Ka memandang prajurit superior yang tewas di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak tahu nama prajurit superiornya, tetapi pihak lain mati karena dia, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Sosok-sosok berkedip dalam kegelapan, dan dua orang lagi muncul di dekatnya. Lian sangat bersemangat, dan dia menemukan mereka berdua segera setelah mereka muncul. Awasi Zhang. Ni Wanli dan Zhang Nanlah yang datang. Keduanya bergegas ketika tembakan pertama dilepaskan, namun mereka tidak bergegas keluar seperti prajurit superior, melainkan memilih bersembunyi di kegelapan untuk mengamati situasi. Old Ka adalah umpan, dan mereka berdua mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Ketika Dewa Kematian menembak dan membunuh prajurit superior, Ni Wanli dan Zhang Nan juga menemukan lokasi Dewa Kematian, tetapi lokasi mereka tidak cukup ideal. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menembak Katua. Oleh karena itu, keduanya memilih untuk berpindah lokasi, dan kemudian ditemukan oleh Lian. Di hadapan Dewa Kematian, keduanya tidak berani bergerak terlalu banyak atau terlalu dekat satu sama lain. Setelah bergerak lebih dari 10 meter ke kiri, kedua pria itu mengintai lagi. Zhang Nan menjulurkan moncong senjatanya dari balik batu dan melihat melalui teropong lokasi Dewa Kematian. Posisi ini masih belum ideal, dan peluang membunuh Dewa Kematian hanya 30%. Jika bisa melangkah lebih jauh, peluangnya akan lebih besar. Monitor Zhang, tolong jangan pergi ke sana. Lian diam-diam berteriak. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kamu dapat menemukan kesempatan untuk membunuh orang itu, kata Ni Wanli dengan suara rendah. Zhang Nan menoleh dan menatap Ni Wanli, lalu mengangguk dengan ekspresi berat. Itulah Dewa Kematian. Ni Wanli menggunakan dirinya sebagai umpan, yang bisa dikatakan bertekad untuk mati. Zhang Nan hanya punya satu kesempatan untuk membunuhnya, jika tidak, kematian Ni Wanli akan sia-sia. Mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, Zhang Nan memberi isyarat kepada Ni Wanli bahwa dia bisa memulai. Bab 40. Ni Wanli jelas sangat gemuk, tapi gerakannya sangat cepat. Wow! Dia melompat keluar dari balik bebatuan dan bergegas menuju pohon besar yang jaraknya 10 meter. Pemimpin regu. Lian hampir berteriak. Hah! Ni Wanli bersembunyi di balik pohon dan terengah-engah, berlumuran keringat dingin. Mengapa tembakannya tidak dilepaskan? Mungkinkah kita belum menemukan keduanya sebelumnya? Ni Wanli mengerutkan kening dan menatap Zhang Nan. Zhang Nan juga melihat ke arah Ni Wanli, karena Dewa Kematian tidak menembak, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Setelah mengatur pernapasannya, Ni Wanli memutuskan untuk mencoba lagi. Dia yakin Dewa Kematian pasti telah menemukan mereka sebelumnya, dan alasan mengapa dia tidak menembak adalah karena dia mengetahui rencananya dan Zhang Nan. Old Ka memperhatikan situasi di sini, tiba-tiba mengambil pistolnya dan menembak ke arah kematian. Peluru pada Kagun Lama juga merupakan cangkang kosong dan tidak dapat melukai Dewa Kematian, namun dapat mengganggu pikiran lawan dan menarik perhatian lawan. Dengan suara tembakan di sini, Ni Wanli bergegas keluar untuk kedua kalinya. Ni Wanli seharusnya bersembunyi di balik pohon besar lainnya, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mengangkat senjatanya untuk menembak Dewa Kematian. Pemimpin pasukan. Hati Lian menegang, mengetahui bahwa Ni Wanli memaksa Dewa Kematian untuk mengambil tindakan. Tembakan Old Ka tidak bisa mengancam Dewa Kematian, tapi peluru tajam Ni Wanli bisa menyebabkan kerusakan pada Dewa Kematian. Retakan. Suara yang benar-benar aneh dengan senapan otomatis terdengar, dan percikan api muncul dari posisi Dewa Kematian. Tembakan di sisi Ni Wanli tiba-tiba berhenti. Senapan otomatis di tangannya jatuh ke tanah, dan peluru penembak jitu menembus lengannya. Hampir bersamaan dengan suara tembakan, Zhang Nan yang sedang menunggu aksi, melompat, berlari ke depan 4 atau 5 meter, menemukan posisi menembak yang ideal, dan menarik pelatuk pistol. Retakan. Peluru penembak jitu ditembakkan dari senapan penembak jitu tipe 85. Zhang Nan sangat yakin dengan tembakannya dan setidaknya 70% yakin akan membunuh Dewa Kematian. Kapan? Terdengar suara yang tajam. Kelopak mata Zhang Nan menjadi gelap, menyadari bahwa situasinya tidak baik. Retakan. Suara tembakan terdengar, dan percikan api keluar dari posisi kematian. Orang ini belum mati. Lokasi Zhang Nan sangat terbuka, tanpa halangan apapun. Saat tembakan terdengar, Zhang Nan bersandar dan jatuh ke tanah. Alasi Zhang. Teriak Lian. Tembakan ini mengenai dada Zhang Nan, dekat dengan jantung. Setelah Ni Wanli terluka, dia berguling ke belakang pohon untuk menghindari peluru. Ketika dia melihat Zhang Nan dipukul, dia juga berteriak, Zhang Nan. Panggilan. Kerumputan yang layu berguncang, dan sesosok tubuh melompat dari bawah, mundur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dewa Kematian membunuh 2 orang berturut-turut di sini, dan dia ingin mengubah posisi. Ingin lari. Lian tidak peduli untuk memperlihatkan dirinya dan bergegas keluar, berlari ke sisi Zhang Nan dalam satu tarikan napas. Pemimpin pasukan Zhang. Lian berteriak sambil mengulurkan tangan untuk mengambil senapan sniper di tangan Zhang Nan. Ada lubang di dada Zhang Nan, dan darah mengucur dari dalam.
Wajahnya pucat dan dia menghembuskan napas dengan cepat dan keras. Tidak, tidak, tidak. Zhang Nan mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Lian, menghembuskan dua kata dengan susah payah, lalu mati. Pemimpin pasukan Zhang. Lian berteriak, mengingat semua kejadian masa lalu di benaknya. Dari saat Zhang Nan memintanya makan mie saat rekrutan dilaporkan, hingga pelatihan khusus, setiap hari, gambar-gambar muncul satu demi satu, hingga akhirnya Zhang Nan meninggal di hadapannya. Bajingan! Kematian, aku akan membunuhmu. Lian berteriak dengan marah di dalam hatinya, dan dengan suara gesek, dia melompat dan mengejar ke arah di mana Dewa Kematian melarikan diri. Lian, jangan mengejar. Teriak Niwan Li, tapi dia tidak bisa menghentikan Lian untuk pergi sama sekali. Sialan. Niwan Li memarahi dirinya sendiri. Bahkan dia dan Zhang Nan tidak bisa menghadapi Dewa Kematian bersama-sama. Bisakah Lian melakukannya sendiri? Mengapa tembakannya tidak membunuh Dewa Kematian saja? Lian sangat penasaran dengan tembakan yang dilepaskan oleh Zhang Nan, dan saat mengejar Dewa Kematian, dia secara khusus melihat ke tempat di mana lawannya bersembunyi. Pelat baja. Sepotong pelat baja berbentuk cekung terlempar ke tanah, agak mirip dengan penyekat senapan mesin, dengan tanda-tanda jelas terkena peluru. Jadi itu saja. Lian mengerti. Kematian bersembunyi di balik puing-puing dan meletakkan pelat baja berbentuk cekung di depan dirinya dan puing-puing. Dengan cara ini, pelat baja membentuk semacam perlindungan bagi Dewa Kematian, dan peluru yang ditembakkan oleh Zhang Nan mengenai pelat baja tersebut. Bisa dibilang tanpa pelat baja ini, Dewa Kematian pasti sudah terbunuh oleh senjata Zhang Nan sekarang. Pria yang licik. Lian mengumpat secara diam-diam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penembak jitu membawa pelat baja berbentuk cekung. Papa. Tiba-tiba terdengar tembakan cepat dari depan, dan Lian mau tidak mau mempercepat langkahnya. Tembakan datang dari jurang, dan Dewa Kematian dihadang oleh penembak jitu wanita dan anggota timnya, dan kedua belah pihak saling baku tembak. Ketika Lian tiba, salah satu anggota tim penembak jitu wanita sudah tewas dan satu lainnya terluka. Di saat yang sama, Dewa Kematian juga terluka oleh penembak jitu wanita dan bersembunyi di balik batu dan tidak bisa keluar. Karena penembak jitu wanita dan Dewa Kematian berada di pesawat yang sama, dia tidak dapat memanfaatkan Dewa Kematian jika dia bersembunyi di balik batu. Salah satu anggota tim telah dikorbankan, dan Reaper masih mampu bertarung. Penembak jitu wanita tidak mau membiarkan anggota tim yang tersisa mengambil risiko menyerang. Selama dia terus menunggu, Dewa Kematian yang terluka juga akan mati. Lian turun dari gunung dan berada di seberang penembak jitu wanita. Apalagi dia masih dalam posisi merendahkan, sehingga dia bisa melihat Dewa Kematian. Panggilan. Lian bersandar di pohon dan menarik napas, lalu mengarahkan senjatanya ke Dewa Kematian. Saat Ang Li menarik pelatuknya, Dewa Kematian merasakan krisis dan berbalik untuk menarik pelatuknya, menembak secara membabi buta. Dia memang penembak jitu top dunia. Saya tidak melihat Ang Li sama sekali, namun saya memotret sepenuhnya berdasarkan perasaan. Puff. Serbuk gergaji berterbangan kemana-mana, dan peluru menghantam pohon di sebelah wajah Lian. Pelurunya menembus pohon dan menggores sisi kiri wajah Lian. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya segera, tapi Lian mengabaikan semua ini dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Retakan. Akibat pergerakan Dewa Kematian yang tiba-tiba dan hantaman peluru yang melewati sisi wajah, peluru sniper yang seharusnya membunuh Dewa Kematian hanya mengenai bahu kanan lawan. Jarak antara kedua sisinya kurang dari 100 meter, dan daya tembus pelurunya sangat kuat. Dewa Kematian terkena peluru, dan bahu serta lengannya terayun ke belakang. Selain itu, dia pernah terluka oleh penembak jitu wanita sebelumnya, dan senapan penembak jitu di tangannya tiba-tiba keluar. Hanya dengan satu tembakan lagi, Ang Li bisa membunuh lawannya, tapi itu terlalu murah untuk bajingan ini. Lian punya ide baru dan bergegas membawa senapan sniper. Dengan suara, wow, dia meluncur langsung ke jurang dari atas dan bergegas menuju Dewa Kematian. Penembak jitu wanita melihat adegan ini dan buru-buru memberi perintah kepada anggota timnya. Lindungi dia, cepat. Papa. Tembakan intensif terdengar lagi, tetapi hanya ditemukan di bebatuan dan tidak membahayakan Dewa Kematian. Bersambung.